menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai aksi nyata untuk kegiatan calon guru penggerak dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Konsep inti budaya positif yang ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 materi yang alhamdulillah sudah dipelajari dari kami sebagai calon guru penggerak. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada budaya positif atau disiplin positif maksudnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori perkembangan modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini titik fokusnya adalah berdiferensiasi ya Ibu ya, artinya pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan kemampuannya berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang estetik, ada yang auditori. Nah, semua itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Siapa ingat? Siapa tahu? Ini sudah ada 6. Betul. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini maksudnya bagaimana kita memberi pengaruh kepada orang lain. Kalau kita sebagai guru berarti memberi pengaruhnya kepada siapa? Kepada siswa, kepada murid. Bagaimana kita melalui mengontrol. Di sini teori miskonsepsi itu ada 4. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya apakah selama ini kita mengontrol murid? Apakah murid itu harus tunduk dengan apa kata kita? Itu yang selama ini menjadi miskonsepsi kita ya. Sebenarnya kita sebagai guru kadang bersikap sebagai pengontrol, karena seharusnya kita usahakan kita sebagai manajer sambil membimbing murid-murid kita. Yang kedua bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ternyata belum tentu itu. Penguatan positif itu belum tentu bermanfaat, bisa jadi dengan cara lain akan lebih memberi efek yang lebih besar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita tuh menasehati atau menyelesaikan permasalahan anak itu dengan cara memberi kritik dan membuat rasa bersalah. Oh iya dong, ibu tuh sudah berapa kali ingatkan, kayak begitu ya. Kadang atau mengkritiknya, ibu tuh udah kasih tahu, lo masih begini aja. Terkadang itu tuh justru tidak memberikan penguatan terhadap karakter, malah terkesan kayak memaksa kan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Nah, ini berlaku juga untuk kita sebagai guru kadang gitu. Udah pokoknya kerjakan ini. Udah pokoknya ibu benar-benar untuk melakukan ini. Nah, itu adalah teori bahwa orang dewasa bisa memaksa. Nah, berdasarkan yang sudah selama ini kita lakukan, mari kita mengubah paradigma stimulus respons
berbeda dengan kita, karena bukan kita yang bisa mengontrol orang lain, tapi kita yang bisa memposisikan diri agar bisa seimbang dengan orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pernah misal kejadian, ibu tangan aku dipukul misalnya, terus pasti kita tertujunya pada pelaku gitu. Mas, jangan pukul-pukul, padahal kita tidak tahu tujuan dia melakukan itu karena apa. Bisa jadi karena dia melindungi kuenya agar tidak direbut oleh temannya yang lain, atau bisa jadi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang tadi. Selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah gagal atau sudah menyerah, pasti ayo diselesaikan, ayo makanya dihabiskan gitu. Seolah-olah bujukan itu tuh memaksa. Kemudian sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang berbeda itu kemudian berpikirnya manakala. Teori kontrolnya adalah model berpikirnya manakala. Maksudnya menang di sini itu solusi yang diambil adalah sesuai dengan kesepakatan. Jadi jika ada suatu permasalahan, tidak ada yang menang, tidak ada yang merasa aku merasa didukung dan aku yang tidak didukung, seperti itu. Tapi seimbang sama-sama. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau imbalan. Selama ini kita mendisiplinkan anak pasti pakai iming-iming ya Bu. Contoh di kelas saja, siapa yang datang tepat waktu nanti ibu kasih bintang misalnya. Akhirnya hal yang mereka lakukan itu ya karena ada iming-imingnya. Jadi kalau berangkat pagi, aku ingin berangkat pagi agar bintangku banyak misalnya. Atau aku ingin berangkat pagi biar tidak dihukum. Nah, sedangkan disiplin positif menerapkan bahwa hal yang dilakukan oleh seorang anak, seorang murid atau seorang diri, seseorang itu bukan karena adanya hukuman atau imbalan, tapi muncul dari dalam dirinya. Dalam disiplin positif, tujuannya adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini hal yang berlaku di masyarakat normal, kemudian sopan santun dan lain-lain. Kalau dalam pendidikan itu diterapkannya dalam profil belajar Pancasila. Ada pula dari Ibu Primadilus program itu ada 12. Tujuannya sama, agar memberikan manfaat yang baik pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan manusia itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal ini kebutuhan dasar manusia itu dibagi dalam 5 bagian atau 5 apa ya maksudnya? 5 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan terhadap penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan
kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kalau bisa di sekolah kita gitu ya, di kelas lah, ada nggak pernah kejadian misal ada anak itu dalam pelajaran kayak cuek, kayak tidak ada semangat, tidak ada antusias, jadi nulis ya sudah nulis aja, jadi tidak ada girohnya, kurang semangat atau kurang kayak biasa aja gitu, kayak tidak antusias, mungkin dia menyimak tapi yang menyimak sambil melakukan hal lain. Kira-kira kalau hal seperti itu tuh berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh seorang anak itu? Kira-kira tidak ada antusias, cuek, ya udah aja gitu. Yang belajar yang penting masuk di kelas, dalam kelas biar bahan, tiduran. Pernah ada nggak? Ada ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi kalau ada kasus yang seperti itu? Kasih sayang bisa, penguasaan bisa, atau mungkin kesenangan, antusiasnya belum tumbuh. Rasa kasih sayang mungkin dia perlu, dia tidak merasa menjadi bagian dari suatu kelompok mungkin ya Bu ya. Jadi kayak kurang dipedulikan, atau dari misalnya kesenangan, antusiasmenya belum terbangun atau belum ada stimulus agar antusiasnya itu bisa tumbuh. Nah, bisa jadi karena itu. Kalau anak belajar kurang antusias berarti salahnya di mana? Ya, banyak faktor betul loh. Apakah bisa jadi memang anaknya yang tipikal yang tidak ada motivasi, atau mungkin karena dia jenuh dengan keadaan di kelas, jadi rasa senangnya belum terpenuhi, atau bisa jadi ya karena dia sudah sentimen gitu ya, atau merasa tidak diperdulikan atau rasa diterimanya kurang terpenuhi. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dalam hal ini maksudnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh kita manusia terhadap sesuatu. Ada dua unsur yang mendasari motivasi. Yang pertama itu unsur ekstrinsik dan ada unsur motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ada dua lagi, yaitu yang pertama, hal yang dilakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat sekolah pagi agar tidak dihukum, berangkat sekolah pagi agar tidak dimarahi bunda misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku harus mendapat nilai 100 biar dapat hadiah dari ayahku. Aku harus dapat nilai yang besar agar dapat minta kelas, misalnya seperti itu. Itu unsur ekstrinsik. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik, itu dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau unsur ekstrinsik itu kan dari luar, bisa dari paksaan, bisa dari imbalan. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya. Kayak kita aja sebagai guru, aku harus berangkat pagi karena memang tanggung jawabku, wajibanku, gitu ya. Atau aku harus disiplin dalam masuk kelas, misalnya jam 9 sudah harusnya sudah anak-anak sudah di dalam kelas, atau jam 9 lebih 10 masih banyak yang berkeliaran. Misalnya seperti itu adalah kurangnya motivasi intrinsik. Nah, dari motivasi intrinsik itu maka muncul 3 hal. Karena kan motivasi itu bisa memotivasi atau tindakan itu bisa memberikan pengaruh ya, agar menghindari hukuman, agar menghindari hal-hal yang tidak membuatnya nyaman. Dalam hal ini
pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kita refleks gitu memberikannya. Ada anak yang berkata kasar ibu, misalnya. Ada ibu ini, ada anak yang bicaranya kasar. Sini panggil anaknya, ayo baca istighfar misal 10 kali. Ayo baca istighfar 100 kali. Mungkin tujuannya baik untuk memberikan efek jerah. Tapi itu bersifatnya hukuman dan memaksa. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia nggak tahu nih dari kesalahan yang dia lakukan apa hukuman yang akan diberikan. Atau bisa jadi dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi kitanya tetap memberi hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini maksudnya adalah hanya dari guru. Jadi guru memberikannya langsung tindakannya tanpa ada komunikasi atau negosiasi terlebih dahulu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik itu maksudnya kayak lari-lari keliling lapangan dan dijemur atau berdiri di depan kelas gitu misalnya. Itu kan berupa hukuman fisik ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Berbeda dari hukuman, konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi seperti aturan kelas gitu. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya adalah misalnya dicabut pintanya 1. Tapi sudah disepakati terlebih dahulu, sudah tertera dalam peraturan kelasnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dalam hal ini, ya hanya sepihak gitu, hanya muridnya saja yang diberikan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, artinya selalu diawasi terus gitu sama gurunya. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, berbeda dari hukuman dan konsekuensi, restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya dilakukan secara kolaboratif yang mendorong murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya dari muridnya sendiri, bukan kita yang memberikan penyelesaian, tapi ada komunikasi terlebih dahulu antara guru dan murid, antara murid dan murid. Nah, ayo ibu-ibu, mari kita berlatih mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi? Bisa jadi konsekuensi kalau ada kesepakatan. Kalau secara umum biasanya yang pertama hukuman, yang kedua membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Mari kita lihat. Pintar-pintar ibu-ibu ya. Ada yang bisa bantu semua? Tepuk tangan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu termasuknya hukuman karena bisa jadi ada yang hukumannya menulis istighfar atau
jauh sekali dengan kamu. Ibu kecewa sama kamu, ibu tuh udah begini. Nah, itu tuh adalah sebagai posisi kita sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Kan ibu udah bilang, kan sudah dikasih tahu. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, artinya tidak pernah, padahal baru sekali, bisa jadi baru sekali melakukan kesalahannya, tapi seolah-olah tidak pernah atau selalu berbuat kesalahan itu. Itu adalah posisi penghukum, atau bisa jadi posisi penghukum itu seperti tadi langsung memberikan tindakan tanpa ada negosiasi. Kemudian yang ketiga, sebagai posisi teman, ayolah lakukan dulu itu atau apa, dan kita menganggap diri kita itu sudah terlalu dekat dengan murid kita, artinya tidak ada batasan yang akhirnya memberikan murid itu bisa jadi enjoy tapi berlebihan sama kita. Kemudian posisi pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, jadi diiming-iming lagi ibu. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir, jadi seolah-olah tuh menyalahkan terus kalau penghukum itu, tapi disampaikan dengan nada yang tegas, ketus, wajah yang membuat anak-anak tuh kayak ngeri, takut gitu ya. Nah, kira-kira selama ini kita di posisi yang mana? Mungkin kita pernah ya menjadi penghukum, pernah. Kita sebagai teman juga pernah. Kita sebagai pemantau juga sering gitu. Membuat orang merasa bersalah juga mungkin posisi kita sampai saat ini di situ gitu. Kira-kira yang ideal itu yang mana ya? Yang ideal. Yang ideal lebih manajer. Kenapa manajer? Menggali ya, posisi yang ideal itu sebagai manajer, artinya kita memposisikan diri kita itu sebagai ya, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum tidak ya, jangan ya buat merasa bersalah juga kalau bisa jangan ya. Posisi manajer ini posisi yang paling tepat karena kita sebagai guru itu kembali lagi menggunakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak-anak kita. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sudah dibuat ibu-ibu keyakinan kelasnya, sudah diterapkan. Sudah ya, keyakinan kelas ini banyak sekali manfaatnya untuk pembelajaran atau penerapan budaya dan disiplin positif ini. Keyakinan kelas ini bisa jadi acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran dan kegiatan lain dari kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, artinya dengan bahasa yang simpel begitu, lebih peraturan kelas mungkin lebih rinci gitu ya. Aturan di kelas tidak boleh makan pada saat belajar misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu aturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, jadi kayak menjaga kebersihan sudah sampai situ, menjaga kesopanan seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal itu umum, menjaga kebersihan itu kan umum kan secara keseluruhan, tidak hanya sampah, tapi bisa jadi kebersihan diri, kebersihan mejanya, lokernya seperti itu. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif, artinya tidak menggunakan bahasa larangan. Jadi bahasanya yang positif itu misalnya tidak datang terlambat, mungkin ada ya peraturan di kelasnya itu tidak datang terlambat, berarti pernyataan bentuk positifnya seperti apa nih? Datang tepat waktu atau
tidak boleh menggunakan atau bermain secara fisik dengan bahasa positif yang misalnya menghargai teman atau saling menyayangi, bisa gunakan seperti itu. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Artinya keyakinan kelas ini bukan hanya ditentukan oleh guru, tapi siswa juga ikut memberikan pendapatnya. Jadi bisa melalui tulisan terlebih dahulu atau diberikan post-it untuk menuliskan apa-apa yang diinginkan, kurang lebihnya seperti itu. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang itu Ibu, jadi keyakinan kelas ini bisa dikurangi atau bisa ditambahkan. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi penerapan keyakinan kelas di kelas 2 kabul yang saya ampuh. Nah, jadi saya terapkan anak-anak itu saya berikan post-it. Jadi diberi anak-anak terlebih dahulu. Hari ini kita mau buat keyakinan kelas itu apa, tujuannya apa. Nah, berdasarkan anak-anak awalnya mungkin bingung ya, ibu aku pengen di kelas tuh jangan pada main bola, kayaknya begitu. Nah, silakan nanti anak-anak itu tuliskan dulu di post-it. Nanti ditempel, kemudian kita kaji dan ambil kesimpulan. Dan misalnya tadi kan aku tentu kalau istirahat pengen tidur, teman-teman aku pada main bola belum. Nah, berarti harus menjaga kesopanan yang diambil. Kemudian ada lagi yang pengennya tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena aku tuh kalau giliran pipet tuh sampahnya tuh banyak. Akhirnya pada memberi kesimpulan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kemudian menghormati teman, merapikan kembali barang yang sudah digunakan, dan sebisa mungkin gunakan bahasa yang positif, artinya tidak menggunakan kata tidak. Yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Sudah disinggung tadi di awal sedikit dari Ibu. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengambil keputusan oleh siswa itu sendiri yang berkonflik sendiri. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah yang diambil atau digunakan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas ini diambil berdasarkan setiap membuat kesalahan atau proses dari belajar. Bisa jadi tidak itu melakukan kesalahan karena tidak tahu bahwa itu adalah hal yang salah, gitu ya. Merebut mainan teman itu sesuatu hal yang salah, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah sesuatu hal yang salah. Pernyataan-pernyataannya adalah menstabilkan identitas itu kita mengucapkan, memberikan pernyataan. Jadi kita stabilkan dulu di identitasnya. Yang pertama adalah pernyataan yang diucapkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita terima dulu itu, stabilkan dulu identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari sesuatu yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu
Jadi hal-hal yang kita lakukan itu seharusnya berasal dari dalam diri kita. Kenyataannya misalkan apa saja, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa pandangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya. Misal ada satu kasus begini, ada anak yang datang terlambat atau tidak membawa PR atau bisa jadi menyakiti temannya yang lain. Setelah ditanyakan apa alasannya kita mau melakukan itu, kemudian ditanyakan keyakinan kelas kita seperti apa, ada nggak keyakinan kelas kita itu bahwa melakukan hal tersebut itu benar atau tidak, kemudian harusnya seperti apa. Kita gunakan itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau sudah ditanyakan kemudian kira-kira harusnya seperti apa, kita carikan biar mereka yang mencari solusinya gitu. Tanyanya seperti harusnya aku misal kalau datangnya terlambat gitu, harusnya bagaimana biar tidak datang terlambat. Sebenarnya mereka sudah tahu solusinya. Aku harus bangun pagi, aku harus sarapan lebih cepat. Mungkin ada yang motivasinya itu, motivasinya akunya masih pengen berbahan, akunya masih pengen hiburan, akunya berangkatnya bangunnya kesiangan, bisa jadi karena itu. Nah, dengan menggunakan sedikit situs ini diharapkan siswa-siswa bisa mencari atau melakukan sesuatu yang itu termotivasi secara intrinsik, dan solusi yang dicari juga berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu sendiri. Terima kasih Ibu, ada yang mau ditanyakan? Demikian diskriminasi dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya, kami memberi tanggapan. Terima kasih sebelumnya Bu Tadinya atas ilmunya. Ini hanya tambahan dari saya. Setelah melihat beberapa anak, terutama di kelas saya, tentang motivasi intrinsik tadi, kalau pandangan saya, motivasi intrinsik itu tidak ujung-ujung tumbuh dari anak itu, tidak ujung-ujung langsung butuh belajar dan itu, tapi juga dukungan dari terutama orang tua yang sehari-hari di rumah, dari guru yang harusnya orang tua di rumah juga perlu untuk memberikan arahan, memberikan informasi kepada anak tersebut. Anak tidak ujung-ujung punya motivasi sendiri, soalnya ada beberapa yang saya lihat anaknya mungkin bisa, tapi terus anaknya mungkin mau, tetapi karena tidak pernah diarahkan, tidak pernah diberikan informasi atau diberikan ujangan dari rumah, akhirnya diatur begitu saja, begitu. Jadi kita mandel ditinggal begitu saja. Tidak disiram, tidak dipupuk, tidak diapain, jadi ya tumbuhnya pun seperti itu. Ya, akhirnya kita yang di sekolah sebagai guru juga bingung. Ya, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Tan. Terima kasih Bu Amin. Ya betul, seperti ya Bu ya, karena anak-anak itu tidak bisa langsung ujung-ujung muncul motivasi intrinsiknya, apalagi untuk anak-anak yang di usia sekolah dasar. Ya. Ada yang mengatakan bisa karena biasa, maka dari itu harus dibiasakan terlebih dahulu. Mungkin awalnya dari motivasi intrinsik, tapi diharapkan dari motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik itu bisa membudaya dan menjadi kebiasaan baik, menjadi budaya positif yang akhirnya bisa muncul motivasi intrinsik dari dalam diri. Ada lagi barangkali yang mau menambahkan dulu.
berarti itu termasuknya reward dan punishment ya Bu Bapak. Apakah reward dan punishment itu sebaiknya dihilangkan? Jadi reward atau penghargaan itu bisa diterapkan tapi bukan dalam jangka waktu yang lama. Artinya nggak seharusnya dalam 1 tahun pakainya reward terus. Nggak, akhirnya kan tidak muncul nih budaya positifnya tuh. Motivasi intrinsik dari anak-anak itu tidak ada karena ya itu pengennya dapat ini terus. Jadi reward itu boleh diberikan tapi dalam jangka waktu ada batasnya gitu. Jadi bukan dalam jangka waktu yang lama. Sebaiknya seperti itu agar tujuannya ya agar dia tuh bisa muncul motivasi intrinsiknya, bisa menghargai dirinya sendiri tuh, bisa menghargai dirinya sendiri untuk melakukan hal baik yang memberikan nilai-nilai kebajikan untuknya sendiri. Seperti itu Bu. Bisa diganti dengan yang lain misalnya. Nggak selalu harus tentang reward karena penghargaan atau reward itu mungkin yang dapat hanya itu aja. Jadi malah mematikan semangat siswa yang lainnya juga. Aku nggak bisa udah aja. Akhirnya yang dapat penghargaan hanya misalnya hanya yang anak yang disiplin, hanya anak yang pintar, akhirnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Bisa diganti dengan yang lainnya. Ada lagi Ibu? Mau menambahkan untuk terkait reward dan punishment ya. Jadi untuk reward dan punishment itu diberikan dengan adanya skema atau rancangan yang tepat gitu untuk kasus-kasus tertentu misalkan. Jadi tidak semua kasus bisa mengatakan menggunakan reward dan punishment. Dan itu pun harus dengan kalau obat resep gitu ya. Jadi ada dia dosisnya tinggi sampai dengan take off, sampai dengan dia tidak diberikan sama sekali. Itu kalau dalam ilmu psikologi itu kan termasuk dalam ilmu modifikasi perilaku. Nah, ketika anak ini sudah terlihat perilaku, tujuannya apa nih kita memberikan reward atau punishment nih? Ketika perilaku yang sebagai tujuan itu mulai muncul, maka resep itu atau dosis itu akan turun sedikit demi sedikit. Rewardnya semakin turun sampai tidak ada sama sekali. Sehingga perilaku yang kita harapkan itu selalu muncul tanpa diberi reward lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan menggunakan reward punishment, menggunakan dengan konsekuensi dan resistensi dan lain sebagainya dalam membentuk perilaku anak itu ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi mungkin tidak bisa kita hilangkan sama sekali karena di sini kasus anak itu berbeda-beda dan itu kriteria anak beda-beda. Ada yang dia harus dipacu baru semangat, ada yang dia dipacu malah dopeng, nggak mungkin gitu kan. Jadi kita yang harus pintar-pintar merancang bagaimana perilaku anak itu terbentuk. Terima kasih Pak Zara atas tanggapannya. Jadi masih nyambung ya. Itu Bapak. Jadi reward punishment itu tidak bisa untuk jangka waktu yang lama. Jadi ada batasan waktunya dan bisa dikurangi. Kalau obat bisa dikurangi dosisnya. Semoga bisa menjadi jawaban